Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya Dede Junaidi dari kelas manajemen A, kelas karyawan manajemen A, akan coba menjelaskan terkait dengan pengolahan data hasil survei atau data hasil kuesioner di aplikasi SPSS. Kebetulan SPSS yang digunakan yaitu versi 26. Pertama, marilah kita buka dulu untuk aplikasi SPSS-nya. Oke, sudah tampil untuk halaman aplikasi SPSS-nya. Langkah pertama, kita inputkan hasil survei atau hasil kuesioner yang telah kita rekap di aplikasi Excel. Di sini ada 3 data kuesioner ya, yaitu X1, X2, dan Y. Langkah pertama, kita copy dulu hasil dari kuesioner tersebut ke aplikasi SPSS. Kita copy, di sini kita Ctrl V ya. Oke, di sini sudah tampil untuk hasil kuesioner, namun di sini variabelnya masih tidak jelas ya. Jadi masih bawaan, kita edit untuk variabelnya sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Ini X1, nanti kita rubah itemnya menjadi X1. Langkahnya, klik tab variabel, kita blok untuk nama ini, kita Ctrl F, kita replace untuk variabel ini menjadi item X1 ya. Kita ketikkan variabel 000, kita refresh menjadi item underscore X1 underscore. Kita replace all. Oke, untuk nama tersebut kita sudah berubah. Nah, di data Excel ini ada 10 pernyataan ya. Sementara di sini ada 11. Yang 11 ini kita ganti dengan total. Untuk langkah selanjutnya kita save untuk X1. Cari, tempatkan di tempat yang kita inginkan ya. Simpan di My Dokumen, kita bikin folder baru, hasil SPSS. Kita namakan filenya variabel X1. Save. Oke, selanjutnya untuk langkah selanjutnya kita rubah dulu ya. Untuk measure-nya itu kita pilih skala, 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 skala. Oke. Langkah selanjutnya kita inputkan untuk variabel X2-nya. Kita file, new, data. Langkah ini diulangi kayak tadi ya, seperti yang dilakukan untuk X1. Kita copy data hasil kuesionernya. Lalu untuk X2 ini ada 12 pernyataan ya. Nanti akan berbeda jumlahnya. Oke. Kita kopikan di sini.
Kita kopikan di data view. Variabelnya sini masih variannya. Kita edit ya untuk variannya. Kita klik, kita Ctrl F. Kita replace untuk X2 ya. Data X2. Replace all. Kita close. Sama tadi pernyataannya ada 12, yang ini berarti total. Untuk selanjutnya measure-nya kita rubah ke skala ya. Untuk selanjutnya kita save kembali untuk variabel X2 ini di tempat yang sama ya. Kita ganti namanya untuk X2. Kita save. Langkah selanjutnya kita buat lagi untuk variabel Y-nya sama untuk langkahnya seperti tadi. Kita kembali ke Excel. File Excel kita buka variabel Y-nya. Ini tab baru. Ini data view. Kita paste. Oke, kita rubah kembali untuk variabelnya. Ini Y. Replace all, close. Sama untuk variabel Y tadi ada 10 pernyataan ya. Kita rubah untuk yang 11-nya itu total. Selesai, ininya rubah jadi skala. Save. Ini variabel Y. Kita melakukan proses selanjutnya yaitu untuk mencari frekuensi di masing-masing variabel ya. Pertama di variabel X1 kita lakukan di analis, deskriptif, terus set frekuensi. Nah, di sini kita Ctrl A untuk memindahkan variabel tersebut. Oke, continue. Terus kita klikkan. Kita perbesar. Nah, ini untuk frekuensi ya, sudah kita temukan. Kita save dengan cara ekspor. Di sini pilih format PDF. Kita pilih file yang folder yang akan kita simpan. Di sini namanya frekuensi X1. Oke. Setelah selesai, kita lanjut untuk X2-nya. Sama frekuensi deskriptif, frekuensi, Ctrl A, kita pindahkan. Oke. Sini muncul ya. Untuk frekuensinya kita simpan. CSS, kita ketik frekuensi X2.
Oke. Setelah itu kita lanjut untuk Y-nya. Sama caranya. Analis, deskriptif, frekuensi. Kita pindahkan semua. Oke. Ini kita simpan kembali. Export. Untuk frekuensi sudah selesai, kita lanjutkan untuk proses selanjutnya, yaitu untuk mencari atau menentukan validasi ya, data kita valid atau enggaknya dengan cara analis. Di sini correlate, terusan bivariatif. Sini Ctrl A, kita pindahkan ke sini. Terusan oke, di sini jangan lupa dicentang untuk version, untuk toilet sama flagnya ya. Oke, nah di sini sudah ada ya untuk correlation validation-nya. Sini untuk total ataupun per itemnya kita simpan. Di sini kita kasih nama validasi X1. Ini Y dulu ya. Ini validasi yang Y. Oke, kita save. Oke, untuk Y sudah selesai. Kita lanjut untuk X2 ya. Sama prosesnya analis, terusan correlate, kita pindahkan. Ini sama tadi, jangan lupa dicentang untuk versionnya. Oke. Untuk X2 sama kita simpan juga. Sini validasi untuk X2. Save. Satu lagi untuk X1. Ini varian, ini jangan lupa ya, langsung di oke. X1. Setelah validasi kita akan mencari reliability ya, dengan cara kita mulai dari X1 reliability, kita scale, terusan reliability axis. Nah, di sini kita pilih sampai ini ya, sampai data 10. Kita pindahkan itemnya, terus data statistik. Jangan lupa di sini scale lihat item. Di sini yang modelnya alpha. Oke. Sini udah keluar ya untuk reliability-nya. Data reliability-nya ini kita save. Reliability X1. Untuk reliability X1 selesai, kita lanjutkan untuk reliability X2. Sama caranya seperti tadi, scale, reliability, kita pindahkan sampai X12 ya. Totalnya jangan, statistik, scale item deleted, continue, di sini yang alpha. Oke. Untuk X2 kita simpan kembali. SPSS reliability X2
save. Oke. Yang terakhir untuk reliability variabel y, scale reliability akan statistik scale item continue alpha. Oke. Export. Y. Oke. Ya, untuk proses baik, untuk selanjutnya kita akan membuat korelasi antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y, dan sekaligus X1, X2 dan Y ya. Kita akan membuat korelasi berganda. Langkah pertama kita buat tabel baru. Nah, di sini saya sudah siapkan ya. Dari X1, X2 dan Y kita ambil data dari summary-nya atau penyebelahannya. Berikut datanya. Nah, ini kita copy, kita pindahkan ke tabel baru di SPSS. Kita paste di sini. Nah, di sini seperti biasa tadi untuk variabelnya ya, kita edit dulu. Sini X1, ini X2, dan ini X3. Oke, kita balik lagi ke data view. Di sini sudah yang ketiga ini Y. Kita balik lagi ke data ini, kita sudah mendapatkan untuk data X1, X2 dan Y-nya. Kita buat korelasinya. Yang pertama kita akan membuat korelasi antara X1 dengan Y. Kita widget menu analis, terus regression, terus linear. Nah, di sini kita pindahkan untuk dependennya itu variabel Y, dan untuk independennya kita pindahkan X1-nya ke independen. Terus di sini statistiknya kita centang estimate, mod leaf sama R square. Terus continue. Selanjutnya kita oke. Nah, di sini sudah keluar ya hasilnya, korelasi antara X1 dengan Y. X1 dengan Y. Nah, ini hasilnya. Untuk selanjutnya kita save untuk datanya, format PDF. Nah, terus di sini kita ketikkan namanya korelasi X1 dengan Y. Save. Oke. Untuk tahap selanjutnya kita akan membuat korelasi antara X2 dengan Y. Caranya sama seperti tadi, regression, linear. Nah, di sini tadi yang dependennya adalah tetap Y, independennya kita ganti dengan X2. Statistiknya sama, yang dicentangnya antara estimate, mod, sama R squared. Continue, kita buat apa? Oke, untuk korelasi antara X1 dan X2, X2 dengan Y sudah selesai. Kita save untuk datanya.
Ini kita pilih foldernya, kita ini antara korelasi antara X2 dengan Y. Oke. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu kita akan mengkorelasikan antara X1, X2 dan Y. Sama, kita buka analis terusan linier. Nah, di sini X2-nya kita masukkan ke independen. Maaf, X1-nya kita masukkan ke independen. Statistik seperti biasa ini sudah kita centang. Kita buat. Oke, untuk korelasi antara X1, X2 dengan Y sudah selesai. Ini hasilnya. Kita save kembali untuk datanya. Korelasi X1, X2, dan Y. Oke, jadi untuk pengolahan data kuesioner yang menggunakan aplikasi SPSS sudah selesai. Untuk selanjutnya kita buka data file ekspor tadi yang ada di My Document ya, yang tadi sudah dibuatkan untuk filenya. Kita buka aja salah satunya di sini. Sini ada hasil downloadan yang didapat dari proses mulai dari frekuensi, reliability, validasi, dan yang terakhir adalah korelasi antara variabel. Nah, di sini bisa kita buka filenya, file PDF, kita sampling aja, kita buka untuk data validasi ya. Validasi. Nah, ini hasil downloadan dari aplikasi SPS. Di sini didapat ya, salah satunya untuk ini sebagai contoh. Untuk X2 data survei kita dikatakan valid atau dan tidaknya. Di sini kita diketahui nih untuk semua item di totalnya rata-rata di sini 0,9 yang mana secara aturan ini menyatakan valid karena dia lebih dari 0,3. Baik, itu aja mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.